Nomor 13. Faslun. Tining saya totor pada kebiasaan. Warkanus sholati samaniyata asyara. Bantininya banyak rukun fajan. Panika belu belas rukunan pena rukun. Pasal ini menjelaskan rukun-rukunnya sholat itu ada 13. Pasal ini menjelaskan rukun-rukunnya sholat. Rukun itu yang dimasukkan rukun adalah amalan dalam sholat yang wajib dikerjakan. Kalau lupa terus akhirnya ingat dalam sholat, maka wajib diganti. Misalnya dalam satu rakaat ataupun 2 rakaat, dalam 2 rakaat, rakaat kedua atau rakaat pertama lupa nggak baca Fatihah, kan Fatihah salah satunya terus ruku, sebelum baca Fatihah dia lupa nggak baca Fatihah, langsung baca surat. Setelah doa iftitah dia langsung ruku. Maka kalau dia ingat dalam ruku, segera kembali lagi, berdiri lagi, baca Fatihah. Kalau kamu misalnya ingat di dalam rakaat kedua, maka rakaat kedua itu dianggap rakaat pertama. Dalam rakaat kedua kamu ingat, tadi saya yang sholat di rakaat pertama kayaknya nggak baca Fatihah, nggak baca Fatihah. Maka di waktu itu juga rakaat kedua itu dianggap rakaat pertama. Paham? Gitu caranya. Kalau misalnya kamu ingatnya dalam tasyahud akhir, maka kamu langsung berdiri menambahi 1 rakaat. Dan setelah itu sunnah sujud sunnah ditambahi sujud sahwi setelah tahiyat. Paham? Itu kalau meninggalkan rukun. Maka harus kembali ke tempat yang tidak dikerja, yang ditinggalkan, rukun yang ditinggalkan. Paham? Rukun-rukunnya sholat itu ada 18. Khilaf, ada yang mengatakan 17. Kalau oleh 18 ini setelah salam, yang terakhir itu setelah salam masih ada rukun lagi. Rukunnya wajib niat keluar dari sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu masih wajib niat keluar dari sholat. Setelah itu hatinya niat, saya selesai sholat, saya keluar dari sholat, saya sudah selesai sholat, atau saya sudah keluar dari sholat. Ini ulama yang menganggap rukunnya sholat 18. Ada yang menganggap 17 tidak usah niat keluar sholat. Niat keluar dari sholat setelah salam tidak usah. Niat keluar sholat, niat dari sholat keluar dari sholat tidak usah. Banyak, salah satunya Imam Nawawi yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau berpendapat rukunnya sholat ada 17. Jadi salam itu sudah menandakan bahwa orang itu keluar dari sholat. Jadi nggak perlu niat keluar lagi. Justru ini yang enak. Kalau yang ikut 18,
Assalamualaikum warahmatullah. Terus kamu lupa langsung berdiri. Lupa nggak niat sholat. Nggak niat keluar dari sholat. Batal itu, batal karena sholatnya belum. Walaupun dia sudah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Belum selesai. Masih ada satu rukun yang belum dikerja. Apa? Niat keluar dari sholat. Yang baik gimana? Gak usah mengambil pendapat yang 17 saja yang enak. Jadi salam pertama, kalau kamu melakukan satu salam, karena salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua itu jadi setelah salam ke satu kedua itu sudah menandakan bahwa orang tersebut yang sholat sudah selesai. Artinya keluar dari sholat. Jadi mulai sekarang ikut pendapat yang 17. An-niyatu situngan niat tidak sah karena ini rukun. Rukun pertama, rukunnya sholat yang pertama itu niat. Yang pertama, kalau orang itu sholat tidak niat, maka tidak sah sholatnya. Dalam niat banyak hukum-hukum yang ada dalam niat. Rukunnya niat itu ada berapa? Rukunnya niat itu yang wajib di dalam niat itu ada berapa? Kalau sholatnya sholat wajib, maka yang wajib ada tiga. Yang wajib disebutkan di dalam niat itu ada 3. Satu fi'il. Maksudnya fi'il itu mengatakan usolli. Kalau bahasa Maduranya ya niat kaulah baca. Yang nomor 2, takyin. Kewajiban di dalam niat yang wajib disebut takyin. Apa takyin itu? Disebutkan takyin itu, ditentukan. Sholat apa duhur, apa maghrib, apa isya, harus disebut, wajib disebutkan. Yang nomor 3, fardhohnya disebut. Yang nomor 3 farduhnya wajib disebut. Bahwa sholat ini sholat fardu harus disebut. Makanya dalam niat usolli fardhu dhuhri cukup, itu yang wajib. Sudah arba'a raka'atin itu mustaqbilal qiblati sunnah menyebutkan arba'a raka'atin sunnah, mustaqbilal qiblati sunnah, menyebutkan di dalam niat itu sunnah. Menyebutkan adaan sunnah, sendirian sunnah, atau menyebutkan makmuman sunnah, tidak wajib kecuali makmum sholat makmumnya sholat Jumat, maka wajib menyebutkan makmum. Karena makmum kenapa tidak wajib makmum itu menyebutkan makmuman? Kalau dia tidak niat makmum berarti ini sholatnya sholat sendiri. Tapi nggak boleh ikut imam gerakannya. Kalau kamu niatnya niat sendirian terus gerakannya ikut imam, maka batal. Menjadi imam juga sunnah. Niat imam, dalam niatnya imaman sunnah. Tapi kalau sholat Jumat wajib. Kenapa menyebutkan makmum dalam niat ataupun imam menjadi imam itu wajib dalam niat? Karena sholat Jumat itu wajib didirikan berjemaah. Wajib didirikan sholat Jumat itu dengan berjemaah. Tidak sah kalau sendirian.
Itu ini niat. Jadi orang dalam sholatnya niatnya usolli fardhu dhuhri. Kalau kamu kesulitan membaca yang lainnya nggak usah. Kan harus dibarengkan dengan apa? Takbiratul ihram. Maka cukup usolli fardhu dhuhri, Allahu akbar, di dalam hatinya usolli fardhu dhuhri, udah cukup. Nggak usah ditambah Ustaz Bilal Qiblati adzan. Takutnya kamu kerepotan ketika takbiratul ihram. Maka cukup usolli fardhu dhuhri, sudah sah itu. Karena yang wajib di dalam niat itu ada tiga. Nah, ini sholat fardu. Kalau ini sholat fardu. Kalau sholat sunnah, maka yang wajib di dalam niat hanya ada dua, fi'il dan ta'yin. Sunnatan nggak usah, nggak wajib itu, nggak wajib. Fi'il dan ta'yin. Usolli sunnatan qabla dhuhri, cukup. Nggak usah ditambah sunnatan lillahi ta'ala, nggak usah. Nggak wajib itu. Kalau kamu merasa kerepotan, ini niat. Wal qiyamu banduanya penyaru kena bajang. Bani ka manceng mahal kudrati asratan orang segawasa. Yang nomor dua rukun yang sholatnya nomor dua adalah dia berdiri. Kenapa? Padahal orang itu sebelum sholat berdiri duluan. Ya, kenapa? Kok niat yang pertama? Padahal orang sebelum niat sudah berdiri. Ini berdiri kok ditaruh nomor dua. Kenapa? Karena tiga ini tidak masuk dalam tartib. Niat berdiri takbiratul ihram itu memang dikerjakan secara bersama. Di waktu yang sama berdiri dalam keadaan berdiri. Takbiratul ihram dan niat itu kan dikerjakan dalam, disebutkan atau dikerjakan bersama, berbareng. Jadi gak masuk di dalam tartib. Yang wajib tartib itu di mana? Setelah Fatih, setelah tiga ini, setelah niat berdiri dan takbiratul ihram. Setelah itu ke bawahnya wajib Fatihah, ruku, tumaknina dalam ruku, i'tidal, tumaknina dalam i'tidal, sujud, tumaknina dalam sujud, duduk di antara dua sujud dan tumaknina di dalam duduk. Terus tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir. Terus duduk di dalam tasyahud akhir. Membaca sholat. Membaca sholat kepada Nabi. Mengucapkan salam yang pertama. Jadi tasyahud akhir, tasyahud awal itu sunnah. Dia berdiri. Yang nomor dua. Ya, jangan lupa ya. Ini tidak masuk dalam Jadi di sini niat dulu terus berdiri takbiratul ihram. Enggak teratur ini karena sengaja ini dibuat tidak teratur karena memang yang tiga ini tidak masuk dalam paham. Karena ini pekerjaannya dikerjakan dalam keadaan bersama. Yang nomor dua berdiri bagi orang yang kuasa berdiri, yang bisa berdiri. Jadi berdiri itu wajib kalau sholat wajib. Kalau sholat fardu maka berdirinya wajib bagi orang yang bisa berdiri. Kalau dia tidak bisa berdiri maka silakan sholat duduk, nggak apa-apa. Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah meskipun dia kuat berdiri
tapi dia sholat duduk tidak apa. Sholat tarawih kamu kecapean, duduk nggak apa-apa. Walaupun kamu masih bisa berdiri, kamu sholat duduk Bagaimana posisi yang paling baik dalam sholat duduk itu? Yang paling afdol? Apakah bersila, tawarruk namanya kalau bersila ini? Apakah duduk tawarruk? Murabba, insya Allah. Duduk murabba, bersila murabba. Yang nomor 2, duduk iftiras. Duduk iftiras itu adalah duduknya di dalam, duduknya seperti duduknya orang membaca tasyahud awal. Itu iftiras. Yang nomor 3 adalah duduk tawarruk. Insyaallah ya. Duduk tawarruk itu adalah duduknya seperti orang tasyahud akhir. Duduk yang 3 ini, duduk yang mana yang paling afdol? Ketika orang itu salatnya salat duduk, maka duduk iftiras adalah yang paling utama. Seperti duduknya tasyahud awal. Kalau mau salat duduk, maka silakan kalau bisa salat duduk seperti orang tasyahud awal. Wa takbiratul ihrami bantelonya menyuruh kena bajang baneka maus takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab.